diskusi bersama atau sharing di pertemuan kedua. Topiknya AI atau Artificial Intelligence. Baik, mohon izin semuanya, kita mulai saja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena pada kesempatan kali ini alhamdulillah di malam yang tadi kalau di sini hujan sih, ya dingin lah, dingin. Ini kita masih bisa bersilaturahmi walaupun lewat virtual. Insya Allah mudah-mudahan ini juga kita sedang menuntut ilmu ya, atau mencari ilmu-ilmu baru gitu. Semoga Allah berikan keberkahan untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam juga atas kita serahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Teman-teman, kita santai aja ya, nggak perlu tegang ya. Katanya hari kemarin ada yang tegang nih, saya lihat di rekaman videonya. Biasa aja ya, kita di sini masih sama-sama belajar. Saya pun di sini bukan berarti ini diamanahkan oleh pengurus UKM IT. Terima kasih untuk memberikan materi, tapi bukan berarti saya lebih paham dari teman-teman semua gitu. Tapi hanya berbagi ilmu saja, pengalaman, berbagi pengalaman yang sudah saya coba gitu. Dan untuk hari ini topiknya itu adalah kelanjutan dari hari kemarin, yaitu praktek tool AI. Ya, kita mohon izin saya akan share dulu materinya. Kemudian ChatGPT, Gemini, sama chatbot gitu ya, chatbot. Jadi bisa pilih teman-teman salah satu dari opsional itu. Kemudian yang kedua, apa kegunaan dari Bing Image Creator? Apakah AI untuk membuat teks, atau AI untuk membuat video, atau AI untuk membuat gambar, dan terakhir itu AI membuat presentasi gitu ya. Ada yang sudah jawab di chat room? Boleh dibantu mungkin ya. Nah, ini ada, kita cek. Kak Isan udah jawab. Yang lainnya, halo. Karena kita sebelum praktek harus tahu dulu ya tujuan yang akan kita praktikkan. Teh Nurul, terima kasih jawabannya. Yang pertama itu semuanya Bing Image. Teh Siti Zahra juga sudah jawab. Ya, betul. Tool AI yang akan kita pakai ini Bing Image karena gambar ya. Kalau ChatGPT itu teks, Gemini juga teks, Chatbot juga teks ya. Biasanya itu buat mencari tugas-tugas gitu berupa teks ya. Sekarang lanjut ke nomor 2. Apa kegunaan dari Bing Image Creator? AI pembuat teks kah? AI pembuat video? AI pembuat gambar? Atau AI pembuat presentasi? Ayo, iya, Kang Renaldi betul, ya, iya Renulul.
Oke, luar biasa. Terima kasih. Betul ya. Kalau misalnya teks tadi kan ChatGPT. Kalau video nanti ada lagi. Salah satunya Plik Plixi, ada juga eh apa namanya? Yang video itu Eleven Lab. Kemudian yang presentasi itu Canva ya, yang saya tahu dan sering digunakan juga. Banyak banget ya tool AI. Oke, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Sorry. Nah, tool apa yang dapat digunakan dalam Bing Image Creator, pengedit gambar, pembuat teks, pemutar video, atau semua jawaban di atas benar itu ya. Coba yang ketiga. Jawabannya apa yang ketiga? Terus apa yang dapat? Oke, Kang Renaldi lagi. Ya, oke, Tesihot, Kang Ihsan. Ya betul, itu pengedit gambar ya, sudah jelas. Kemudian yang keempat, apa kegunaan Bing Image Creator dalam konteks pemasaran digital? Nah, ini udah masuk ke apa penerapan dalam pemasaran digital. Kira-kira apa sih kegunaannya? A. Membuat iklan yang interaktif. B. Mengirim email massal. C. Membuat situs web. D. Membuat laporan keuangan. Betul. Teh Eva dan Teh Siho juga Kang Isan. Ini untuk membuat iklan yang interaktif ya. Yang kreatif gitu, yang interaktif. Hanya untuk penggunaan AI, kita harus garis bawahi kata kuncinya. Jadi kita harus tahu kata kunci atau keywordnya. Nah, yang terakhir, di mana Anda bisa mengakses Bing Image Creator? A. Di aplikasi seluler Bing. B. Hanya tersedia di komputer dengan sistem operasi Windows. C. Hanya melalui situs web Bing. D. Tidak ada. Bing Image Creator merupakan program yang harus diunduh terlebih dahulu. Kira-kira yang mana nih? Kang Renaldi hidup lagi. Wah, luar biasa Kang Renaldi ya. Sepertinya ngabret etana engko jaringannya. Betul ya. Untuk akses Bing Image itu melalui situs web Bing. Teh Siho, C, betul Teh Siho. Eh, hanya melalui situs web Bing. Alhamdulillah ya, berarti luar biasa. Tepuk tangan dong untuk kita semua. Akhirnya dari 5 pertanyaan itu hampir 90% menjawab dan semuanya betul ya. Udah siap nih buat kita praktek? Ibu, sekarang mah yang aplikasi juga ada. Kenapa? Oh iya, yang di aplikasi handphone ya? Ya, kebetulan saya juga baru download. Oke, iya. Kemarin eh, saya instruksikan ya. Tapi tetap kan ketika aplikasinya diunduh, kita harus masuk ke internet atau ke web gitu. Bentuk fiturnya itu. Kalau nggak salah sih. Ya, jadi tetap harus connect internet, connect web gitu ya. Oh iya, iya. Yeay, terima kasih Tesio. Baik, kita lanjut ke slide berikutnya. Nah ya, ini sudah dibahas kemarin. Nah, untuk praktik baiknya, silahkan em,
kalau misalnya di depan teman-teman ada perangkatnya, kalau misalnya handphone dijadikan Zoom Meet, kemudian ada komputer ataupun ada perangkat lain, boleh sambil dibuka, tapi kalaupun tidak apa-apa. Saya coba dipandu saja di sini ya. Pertama-tama kita harus masuk dulu ke web browser, ke aplikasi web ya. Bisa Google Chrome atau Mozilla, ataupun tadi kata Kang Ihsan, kalau misalnya sudah di-download di Play Store, ada Bing ya, ada Bing-nya, itu silahkan dibuka. Tapi mohon maaf, saya di sini menggunakan versi komputer karena belum dihubungkan gitu antara smartphone saya dengan komputer itu sendiri ya. Tapi kurang lebih toolsnya sama, hanya mungkin fiturnya saja di handphone itu resolusinya lebih kecil, kemudian tools ininya tampilannya sedikit berbeda gitu. Itu saja sih. Tapi di dalamnya pasti sama. Nah, kalau yang kita ulangi ya, kalau yang baru pertama menggunakan Bing, Bing ini Bing ini sebetulnya search engine dulu itu ya, tapi sekarang itu booming karena ada si AI ini. Kita bisa ketikkan saja di mesin pencarian atau di Google Bing Image Creator. Mohon maaf, agak loading. Dan biasanya untuk masuk ke Bing, kita harus punya akun Microsoft terlebih dahulu. Jadi, bagi yang belum memiliki akun, boleh em, sit up dulu atau daftar dulu. Biasanya pakai email pun bisa. Nanti akan diarahkan langkah-langkahnya verifikasi melalui email. Ya, perlu diketahui juga karena ini merupakan open source ya, seperti bahasan sebelumnya, bahwa AI itu ada yang open source atau gratis bisa dibagikan. Tapi yang namanya gratis itu kan ada limit ya. Jadi per hari itu limitnya hanya 15 kali gitu. Jadi kalau lebih dari 15 kali eh, tidak bisa, kita harus naik level ke premium. Tuh. Ya, bisa diulangi ya untuk open source-nya itu sendiri ada limitnya 15. Nah, di sini bisa kelihatan ya. Ini tampilan awal ketika kita memasuki situs Bing Image Creator. Nah, di sini ada nyawa kalau saya bilang ini tadi ya, atau limit kita hanya memiliki 15 kali percobaan dalam satu hari. Ya, kalau misalnya eh, lebih dari itu kita harus nunggu lagi hari berikutnya gitu. Nah, di sini ada yang namanya kolom atau minor. Di sini akun kita, di sini jumlah eh, yang kita gunakan, dan betul sekarang sudah di-upgrade ada mobile-nya. Kemudian ini opsional atau menu tambahan lainnya. Nah, yang akan sering kita pakai di navigasi ini ya. Jadi kita akan masukkan keyword atau kata kunci di navigasi ini. Nah, tadi saya bilang
karena ini gratis ya, meskipun open source tapi gratis, kita dalam satu hari hanya diberi 15 ya. Jika lebih dari itu, kita harus naik level, harus berbayar lah. Nah, nanti ketika sudah diklik kata kuncinya, ya, di sini ada button create untuk mengeksekusi gitu. Baik, kita mulai coba saja ya. Eh, Misalnya sekarang yang lagi tadi ya di digital marketing atau di dunia pemasaran, hari kemarin juga pernah saya bahas ya. Sekarang sedang booming UMKM beserta para praktisi wirausaha itu membuat iklannya atau membuat profil company profile-nya itu menggunakan AI. Karena apa? Mereka lebih bisa berkreasi gitu. Ataupun mungkin kalian bisa cek juga beberapa yang sedang tren gitu. Misalnya karikatur tetapi wajahnya wajah kita. Nah, hari ini kita akan buat seperti itu ya. Misalnya nih, saya punya contoh ya. Kita akan membuat konsep misalnya karikatur untuk profil kepengurusan ya. Misalnya nih, kata kunci dalam Bing Image itu harus jelas sejelas-jelasnya. Misalnya, ini kan bahasa Inggris ya, sebetulnya bisa ditranslate ya kalau saya lagi nggak mau pindah-pindah untuk bahasanya, ya udahlah ditranslate saja ke bahasa Indonesia. Kalau di sini tidak ada, di bagian menu titik tiga ini ada di sini terjemahkan. Nah, lalu terjemahkan ke bahasa Indonesia ya, di refresh atau di reload. Nah, jadi nggak usah translate lagi sebetulnya ya, sebentar. Tinggal membuat kata kuncinya menggunakan bahasa Indonesia, tapi dengan jelas gitu. Misalnya, buatkan kartun karikatur realistis. Jadi perintah yang pertama itu kita memerintahkan AI-nya untuk membuat karikatur. Karikaturnya realistis, koma, lalu deskripsikan. Misalnya, seorang wanita berhijab. Ini untuk keyword yang pertama. Kemudian di koma lagi, memakai kacamata. Ini mendeskripsikan objek. Terus di koma lagi, jadi setiap kalian selesai mendeskripsikan objek, itu dikasih tanda baca koma, lalu di detail lagi objeknya setelah pakai kacamata, apa misalnya sedang duduk di taman. Jadi harus jelas gitu. Di taman bersama seekor kucing misalnya. Kalau kucingnya punya eh, apa sih, misalnya kucing Persia gitu ya. Jadi harus sedetail mungkin. Koma lagi misalnya. Bajunya nih, pakai kacamata, bajunya mau warna apa gitu. Boleh. Atau misalnya latarnya.
tadi kan di taman. Setelah latar, eh, lalu misalnya yang terakhir itu saya suka buat ini, kontras kualitas gambar tinggi, kualitas gambar tinggi, detail, dan fokus. Kita coba ya ini satu. Nah, kalau misalnya deskripsinya sudah sangat lengkap, kita create saja. Baru di situ proses generatornya, generate-nya gitu. Karena AI itu eh, sistem kerjanya mengenerate. Nah, kita tunggu hasilnya ya. Kalau saya pengalaman buat AI, kemudian tadi ya kata kuncinya itu kadang tak kayak kan tadi berhijab, tapi ini jadi si mesin AI-nya itu kurang apa ya, kurang jelas. Jadi yang berhijabnya malah yang di belakang gitu. Nah, ini contoh hasilnya. Tapi nggak apa-apa deh. Kita coba saja mungkin ya eh, yang ini ya kita coba. Karena nanti akan ditukar dengan wajah kita dan diharapkan yang ditukarnya itu posisinya kayak pas foto gitu ya. Jadi close up terus menghadap ke depan. Jadi tidak tidak miring, tidak si posenya itu yang mudah di di reverse ya. Karena kalau misalnya si AI si hasil kartunnya misalnya miring kiri, miring kanan itu biasanya tidak terdeteksi nanti. Nah, kalau sudah nanti di sini ada pilihan. Nah, di sini ada pilihan download, kita download saja. Nah, kita download saja ini. Nah, sambil menunggu download, kita buka ke tab baru. Ya. Lalu tadi AI yang kedua itu untuk menukar wajah, ya. Namanya ini ada Pica atau Pika AI. Nah, bisa kalian searching juga, kemudian diklik. Nah, di sini ada Vika AI. Nah, di sini ada instruksinya. Kalau Pika AI ini tidak usah masuk juga, saya sudah coba beberapa kali bisa gitu. Jadi tanpa harus login, kita bisa menggunakan dari tools-nya. Nah, di sini ada di sebelah kanan atas itu pilih gambar. Nah, gambar yang akan kita ubah. Jadi kalian bisa klik. Mohon maaf, ini eh, PC-nya memang agak lemot. Jadi loading. Nah, jadi kita gunakan dua ya. Dua AI, tools-nya tadi Bing dan Pika AI. Nah, kita buka di folder download. Oke, sepertinya yang ini. Nah,
Ketika sudah dipilih, kita klik open. Agak lama juga ya. Oke. Mungkin untuk bagian ini masih reloadnya lama ya. Intinya untuk Pika AI ini merupakan tool penukar wajah ya. Dan saya tadi sudah coba-coba sebetulnya pakai Pika AI. Kita lihat hasilnya saja ya langsung ya. Coba kita lihat di folder download. Nah, sebentar. Oke. Nah, di sini oh, sudah ada ini. Di sini ada beberapa hasil. Nah, beberapa hasilnya, misal, maaf, ini sepertinya memang terkendala eh, perangkat sayanya gitu. Jadi loading sekali ya. Kurang lebih hasilnya seperti ini ya. Seperti ini. Jadi ini adalah hasil-hasil dari penggunaan Bing Image Creator dan Pika AI ya. Itu untuk edit gambar. Begitu teman-teman. Bagaimana? Ada yang mau ditanyakan, didiskusikan? Boleh. Sambil nunggu ini loading. Sekali lagi mohon maaf karena perangkatnya sangat-sangat loading sekali. Simple sih. Cuman butuh kesabaran, ketekunan, sama banyaknya sabar sih, harus sabar. Jadi kalau misalnya ada yang profesional, misalnya praktisi, kebayang ya kalau misalnya diburu-buru gitu oleh customer-nya gitu, sedangkan perangkatnya seperti ini, ya harus banyak sabar lah. Karena orang sabar itu disayang Allah. Ya, ayo, mangga, kita diam-diam terus nih, ayo didiskusikan. Saya ini biar nggak tegang aja, jadi bahasannya nggak terlalu formal. Yuk, ada yang mau ditanyakan atau ada yang mau coba praktek? Kemudian ada kendala, bisa ditanyakan di sini. Ibu mau tanya, Boleh. kalau misal kita buat gambar kayak gini, itu kena lisensi nggak sih dari AI-nya? Kalau misal kita buat untuk tujuan apa gitu di-upload, nanti kayak dapatnya dapat lisensi gitu, ngasih apa ke AI-nya kayak gitu. Iya, terima kasih Kang Ihsan, betul ya. Apakah kita itu legal atau ilegal gitu ya menggunakan AI ini untuk, apalagi untuk kalau personal mungkin kayak kita ya seru-seruan aja lah personal. Tapi kalau untuk pengusaha UMKM gitu kan, apakah ada lisensinya? Nah, tadi atau kemarin kita sudah bahas ya bahwa emang penggunaan AI itu kan open source ya. Open source itu jadi memang terbuka untuk semuanya gitu. Jadi selama kita menggunakannya, itu kan keywordnya kita yang buat juga ya. Dan si AI tadi dengan sistem learningnya gitu, mesin learningnya, dia akan mencari yang mendekati instruksi dari si user. Si usernya itu kita gitu. Jadi selama open source-nya memang tidak dibatasi, ya tidak apa-apa begitu.
Kang. Mungkin setahu saya seperti itu. Karena rekan-rekan saya pun yang memang sudah terjun di dunia UMKM gitu. Bahkan kemarin saya sampaikan ada juga kelasnya gitu, kelas khusus membahas tentang AI ini. Dan eh, sejauh ini masih tidak ada sih, tidak ada untuk lisensinya, tidak ada ini batasan. Jadi silakan saja kecuali tadi kalau profesional. Terus kita kan ini juga mereka membuat website-website AI ini kan nah kayak gini ya, ada kreditnya, ada kreditnya. Seperti jasa lah, ada juga kan yang harus berbayar gitu. Berarti lebih komplit dan lebih tadi ya lebih legal lah. Kalau gratis mah seperti demo trial lah kita coba-coba. Makanya tadi ketika keywordnya eh, kurang jelas ataupun kita inginnya gimana, AI-nya ngasih hasilnya begini gitu. Jadi harus sabar-sabar lagi, harus cari-cari lagi ya. Itu karena emang gratis gitu. Wah ya, nah AI gratis mah. Begitu, Kang? Jadi kalau misal kita fotonya dijual itu gak apa-apa untuk menghasilkan uang gitu. Atau emang kita harus langganan dulu gitu baru kita dapat hak dari si foto tersebut yang udah kita buat. Nah, iya, Kang. Kalau misalnya emang untuk profesional, kita harus berlangganan dulu. Tadi, kalau gratis kan cuma dibatasi 15 ya per hari itu. Gitu. Jadi demo Pasti trialnya lah. Sama seperti sekarang itu kan kayak framework-framework coding juga ya. Website juga banyak gitu. Dan itu open source semua gitu. Kita bisa pakai gitu. Template-nya. Sama seperti Canva juga kan begitu. Temanya banyak. Kita bisa ambil, kita bisa modifikasi gitu selama itu tidak melanggar dari copyright-nya, ya aman-aman saja sih. Begitu, Kang. Yang lainnya gimana? Atau mungkin ada yang mau menambahkan? Kalau saya karena seringnya ini dipakai untuk pendidikan, gitu, dunia pendidikan dan memang sekarang itu di dunia pendidikan pun sedang boomingnya kita pelatihan-pelatihan AI ini. Dan sejauh ini se selama pengalaman yang saya ikuti semuanya sih masih versinya pasti gratis dan open source. Jadi aman-aman saja. Termasuk saya pun misalnya membuat tidak hanya di KBM, di sekolah pun sama gitu, panitia PPDB misalnya. Kemarin pun eh, 4 lembaga gitu dibuatkan posternya oleh AI dan itu saya buat sendiri gitu. Dan sejauh itu kan disebarluaskan aman-aman saja. Yang lainnya gimana nih? Nah, kalau tidak ada pertanyaan, mungkin sudah malam juga. Ini yang terakhir bonus bonus untuk pembahasan video. Kalau tadi kan untuk image ya, Bing AI dan Pika AI. Nah, untuk video sebetulnya ada yang namanya Eleven Lab AI. Jadi kalau ada tugas membuat video, nah ini di-spill juga ya. Bagi yang kemarin keberatan nih, dikasih tugas, bisa pakai AI juga. Kita tinggal ngetik saja
teks yang mau kita gunakan. Nah, sama teksnya juga jangan pusing-pusing, dibuat aja di Chat GPT. Tuh. Jadi di Chat GPT bisa diketik, buatkan vlog misalnya tentang isu AI yang ada di masyarakat dengan runtun gitu. Nah, ini salah satu contoh yang saya buat karena di dunia pendidikan saya buatnya animasi gitu. Akan menyelami dunia yang Ini cuma satu malam atau 4 jam lah bikin ini. mari kita Nah, jelajahi prinsip. jadi untuk bikin ini cuman pakai tool AI dan output. AI-nya agak lumayan, Mari kita bicara tentang kolaborasinya banyak. seperti halnya indera kita mengumpulkan informasi untuk otak kita. Perangkat input seperti keyboard dan mouse mengumpulkan data dan mengirimkannya ke komputer untuk diproses. Sekarang proses melibatkan fase berpikir komputer. Di sini sistem memanipulasi Muncul kan ya untuk contoh videonya? Muncul, Bu. Nah, itu semuanya pakai AI kok. Dan itu cuma 4 jam buatnya. Sorry, kegeser. Cuma 4 jam. Jadi, tools yang dibuatnya, nah saya spill ya di sini. Nah, di sini ada Bing Image. Jadi, si animasinya menggunakan Bing Image. Ya, saya ketik kalau nggak salah seorang guru berhijab memegang smartphone. akan mengalami dunia yang menarik. Nah, kemudian kemudian untuk kalimatnya Assalamualaikum. saya juga nggak bikin sendiri. Hari ini Jadi saya pakai bantuan Chat GPT gitu. Saya ketikkan buatkan materi tentang sistem komputer dasar. Lalu nanti si Chat GPT-nya mari kita teksnya itu saya copy paste. dasar input. Saya copy paste ke Eleven Lab AI. Di mana si Eleven Lab AI ini mengubah teks menjadi suara gitu. Jika sudah, langkah keempatnya barulah membuat file presentasi di Canva. Dimasukkanlah elemen-elemen pendukungnya itu di Canva. Lalu supaya si animasinya ini bergerak, ada AI di Canva itu namanya DID All Presenter. Nah, setelah selesai semuanya, baru disimpan dengan format MP4 atau video. Akhirnya sudah selesai. Gampang ya? Gampang banget nih. Termasuk nanti buat mini projectnya juga bisa menggunakan AI. Kan saya sampaikan ya, misalnya dibagi tugas nih per kelompok. Yang satu membuat skemanya, yang satu orang lagi, yang B misalnya membuat konsepnya. Kemudian ada lagi yang membuat animasinya menggunakan AI. Jadi kita gunakan AI semua aja gitu. Untuk gambar pakai Bing. Untuk kalimat yang akan disampaikan di video pakai ChatGPT. Untuk merubah kalimat tersebut menjadi suara pakai Eleven Lab AI. Gitu. Atau ada lagi, bisa sih untuk yang banyak AI itu di Google di searching
converter AI atau pengubah AI dari suara ke video, ada yang langsung mengubah ke video, ada. Jadi kita manfaatkan, kita optimalisasikan mini projectnya itu menggunakan AI sehingga apa yang kita pelajari tentang topik ini bisa benar-benar kita manfaatkan dan kita coba gitu. Mudah-mudahan setelah mencoba kita menambah keingintahuan. Jadi nanti bisa dikembangkan untuk di kemudian harinya. Begitu, teman-teman. Alhamdulillah untuk pembahasannya sepertinya sudah rampung selesai sampai akhir. Dan yang bertahan 1, 2, 3, 4, 5, 6 orang. Wah, tepuk tangan buat kita yang ingin belajar tentang AI. Ya, oke. Bagaimana? Apakah masih semangat? Kang Renaldi, gimana? Masih, Bu. Masih. Kang Renaldi boleh di open mic? Boleh? Boleh ya. Mohon izin nih dari yang barusan disampaikan kita refleksi apa saja yang Kang Renaldi dapatkan ketika selama sesi 2 hari ini ya, sesi 2 hari ini dengan topik AI. Yang pertama kan mungkin yang sekarang ini aja ya. Tadi udah coba juga gitu yang di image creator gitu, sempat dicoba dan ternyata emang lumayan lah ya, lumayan susah, rame juga sih, sempat bikin dan insya Allah juga ini kan saya juga punya usaha juga nih di saya nge-print foto kayak gitu, bisa saya ngejual juga gitu cara-caranya, soalnya di grup kayak ya percetakan kayak gitu juga ini tuh lagi rame, lagi booming juga gitu. Jadi alhamdulillah juga sekarang bisa belajar bareng sama Bu Fitri mengenai gimana nih cara penggunaan AI terutama di Bing ini gitu. Dan udah sih mungkin begitu dulu. Masya Allah, Alhamdulillah ya. Terima kasih Kang Renaldi untuk testimoninya. Boleh saya panggil Teh Nurul? Hai Teh Nurul. Teh Nurul, kalau Teh Nurul belum muncul, ini yang sudah komen di chat Teh Epa. Hai Teh Epa, bisa open mic? Teh Epa udah ikut Ya, berapa kali kemarin ikut gak? kemarin ikut, jadi sama ini udah 2 kali. Alhamdulillah. Jangan tegang ya, ini cuma refleksi aja. Dari 2 hari ini di topik yang sama, eh, kesan-kesan Teh Epa saat mengikuti sesi ini bagaimana? Dari hari pertama sampai hari kedua. Sebenarnya mah kan Eva nggak ngerti-ngerti banget ya Bu ya. Terus Iya, kayak bukan dari UKM IT juga gitu kan. Pas udah ikut ternyata seru juga ya belajar AI. Terus kayak dikenalin, dikasih tahu oh ternyata pengaruh AI itu kayak gini ya. Oh, ternyata banyak kerugian sama apa manfaatnya juga, kirain teh manfaatnya banyak kerugiannya nggak ada, taunya mah sama-sama aja ya ada, kayak gitu sih paling. Terus jadi
tahu juga oh ternyata di sini orang-orangnya pada mau belajar gitu. Masya Allah. Login ya? Teh Eva login UKM apa aja? Aku literasi sama kewirausahaan. Oh iya udah 2 ya. Ya nggak apa-apa. Terima kasih sudah mau belajar juga. Eh, untuk ibu, kalian itu termasuk pilihan manusia pilihan karena di saat yang lain eh, sudah mungkin memang ada pekerjaan lain atau ada aktivitas lain, tapi semangat kalian sampai jam 10 ya kita setiap Sabtu Minggu weekend gitu menyempatkan hadir. Luar biasa ya. Teh Siti Horidah, apakah masih ada? Halo, Teh Nurul? Sepertinya ini ya, sudah malam juga. Ini mungkin pertemuan terakhir di virtual meeting. Saya selaku speaker ataupun narasumber, mohon maaf apabila selama 2 hari ini eh, ada penyampaian-penyampaian yang mungkin saya juga kan masih belajar ya, harus digali lagi gitu. Eh, ada yang salah-salah juga, mohon dimaafkan. Kemudian untuk cara penyampaiannya, sebetulnya sih kalau boleh jujur, kadang memang ini nih, saya juga ini udah nyediain kopi itu karena ngantuk juga, Niat ya. ngantuk juga ya. Eh, dari pagi beraktivitas walaupun weekend ya, kita punya aktivitas yang kuliah, mungkin yang punya kerja juga di weekendnya gitu, yang di rumah juga ya. Tapi luar biasa lah untuk kita semua. Semoga selalu diberikan kesehatan sih, itu yang paling penting. Dan tetap semangat, karena ketika kita ingin mencapai suatu kesuksesan, kesuksesan itu tidak akan bisa diraih dengan instan. Kita harus dengan semangat, pantang menyerah, mencapai kesuksesan itu sendiri. Pepatah mengatakan bahwa proses itu tidak akan mengkhianati hasil. Jadi ketika kita ingin proses yang tinggi gitu, ekspektasinya tinggi, berarti kita harus siap mengambil resiko untuk berjuang lebih keras juga gitu, lebih keras dan tetap semangat. Ya, sepakat ya. Oke, terima kasih. Saya kembalikan kepada hostnya, Kang Ihsan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih Ibu udah menyampaikan ilmunya secara gratis. Ya. Terima kasih banyak udah mau di UPMIT ini ikut menyampaikan ilmu-ilmunya juga. Insya Allah berkah buat semuanya ya. Mohon doanya juga buat keberkahan semuanya. Hmm. Mungkin lain kali prokernya bisa Ibu lagi untuk jadi materi kelengkapan Insya Allah. Kalau saya pribadi itu, aktivitas kita. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Dah. Dadah, makasih Bu.